Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, guys, gua ingin sedikit menceritakan kejadian yang kemarin baru aja gua alami begitu ya. Setelah beberapa hari ini gua membahas begitu banyaknya materi-materi buat teman-teman, kita berbagi, kita mengedukasi teman-teman tentang investasi bodong yang berkedok robot trading begitu. Nah, setelah gua melakukan membuat sejumlah video dan upload di YouTube, akhirnya kemarin itu gua didatengin oleh sekelompok orang begitu. Gua didatengin oleh sekelompok orang dengan sekitar 9 sampai 10 orang lah ya. Jadi gua itu nginep di salah satu villa di kawasan Umanas, Bali begitu ya. Nah, di depan itu ada resepsionis begitu. Ada resepsionis dan itu disaksikan oleh begitu banyak orang yang ada di depan sana. Nah, kebetulan pada saat itu gue lagi di luar. Terus mereka itu dari jam 3 sore itu sudah menunggu gue di sini begitu. Mereka dari jam 3 sore sudah menunggu gue di resepsionis yang ada di depan. Nah, ketika mereka sampai di sini karena gue lagi di luar, lalu orang gue gitu ya, ada orang gue di sini itu tiba-tiba telepon gua, katanya ada orang yang ingin bicara lah, ingin ngobrol dengan gua begitu. Saya angkat telepon, saya coba ngobrol, saya mau ngobrol dengan orang tersebut begitu. Ada kepentingan apa, mau ketemu dengan saya dan ada urusan apa begitu. Nah, lalu pada saat saya sudah coba ngobrol gitu ya, gua coba ngobrol sama dia, gua pancing gitu, gua tanya. Awalnya dari nadanya sepertinya bukan orang Bali begitu. Dari nada dia berbicara itu bukan orang Bali dan sepertinya dia orang timur begitu ya. Orang timurnya di mana saya nggak tahu begitu. Lalu di telepon itu sempat beberapa kali dia ngomong sama gua, saya mau ketemu sama abang katanya. Saya mau ketemu sama abang, saya mau ngobrol sama abang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena saya juga adalah seorang lawyer, dia bilang begitu. Dia mengaku seorang lawyer. Ingat, ini adalah catatan nanti untuk untuk kronologinya nanti saya ceritakan. Jadi dia mengaku seorang lawyer, dia ingin menyampaikan. Saya tanyakan, ada masalah apa, ada urusan apa. Nah, kebetulan ada kasus yang memang sebelumnya saya sempat tangani begitu. Itu terkait dengan investasi bodong juga. Saya menghajar satu perusahaan yang disebut dengan GTA ya, GTA, dan saya coba melakukan tindakan hukum begitu. Apakah soal itu begitu? Karena saya tahu memang belakangan ini ada orang-orang dari pihak GTA ini menggunakan orang-orang timur untuk melakukan intervensi terhadap saya. Saya kira mereka begitu. Awalnya saya mengira itu mereka. Lalu setelah itu terjadi, saya kembali begitu. Ternyata mereka itu memang benar ada 9 sampai 10 orang, dan untungnya saya memang ada yang teman-teman yang menjaga saya lah. Emang ada orang-orang yang memang saya gunakan untuk menjaga saya begitu di manapun itu gitu. Nah, pada saat saya tanyakan begitu, akhirnya terjadilah pertemuan itu ya. Terjadi pertemuan itu sangat unik sekali, sangat lucu sekali. Ternyata tidak ada hubungannya dengan klien saya. Mereka menyampaikan bahwa mereka itu datang untuk meminta saya men-take down atau melakukan klarifikasi, membuat video begitu, klarifikasi atas apa yang saya buat selama ini begitu. Atas video-video yang sudah pernah saya buat selama ini begitu. Secara umum. Tapi begitu saya tanya kepada ini orang gitu ya, apa namanya begitu. Nah, lu mewakili mana gitu? Lu mewakili perusahaan mana? Dia tidak bisa sebut begitu. Bahkan saya minta surat kuasanya, dia tidak bisa tunjukkan begitu. Dia tidak bisa tunjukkan begitu ya. Dia tidak bisa menghadirkan bukti bahwa dia mewakili salah satu di antaranya. Saya nggak tahu nih, ini orang kayaknya mau mencoba-coba gitu ya, datang, mungkin dia memang benar mewakili salah satu, tapi seolah-olah mengaku global karena dia takut untuk saya bongkar begitu. Jadi saya sangat lucu sebenarnya saya lihat ini ya. Jujur aja itu kemarin tuh saya lihat lawak begitu. Saya melihat itu tuh kayak saya lagi nonton stand up komedi begitu. Dia ngomong nggak jelas.
Ngomongnya sama sekali nggak jelas tuh. Nah sekarang teman-teman, daripada saya ngomong panjang lebar nih, saya akan tayangkan dulu videonya biar teman-teman ngelihat dulu tuh bagaimana kejadian tadi malam tuh ya. Coba nih videonya. Jalannya Berapa sih? jauh juga jalannya. Iya lumayan. Jadi urusan Yori rupanya. Hah? Ya abang sebutin semua itu, saya nggak kenal siapa mereka. Lah, tapi katanya Adi Jadi udah, Bang. Ada siapa? Terima kasih banyak. Pak Adi. Enggak, saya nggak kenal Pak. Sini, udah deh, sini. Langsung aja. Datang buat menghadapi apa yang abang ada di sosial media. Oh bukan urusan Yori yang. Jadi? Bukan urusan Yori. Kemudian saya Terus terus. ini apa? Saya salah satu yang abang sebut lah. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang belum pernah sebut ada di akun ini abang juga ganti ke abang. Jadi saya datang ke sini dalam hal ini kalau misalkan abang berkenan ini kan kalau saya mau bilang ini bukan saya juga ya. Kenapa? Ini bukan saya juga. Apa perusahaannya Pak? Kalau boleh tahu. Ah, Tadi padahal Adi ngomongnya Yori ya. Coba. kalau itu sih saya nggak bakalan secara detail untuk kasih tahu itu ke bapak, ke abang. Jadi tinggal saya kasih tahu. Mungkin bisa dibilang dari mereka Siapa? ya dari sekian banyak itu. Dia dari sekian banyak siapa? Kalau untuk secara detail mungkin saya nggak bakalan. Lah kalau kayak begitu, bagaimana saya harus menanggapi itu gitu loh? Siapanya, perusahaan mana, atas nama siapa, Bapak datang kapasitas dia sebagai apa? Kalau Bapak katanya lawyer, surat kuasanya mana? Iya. Kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, makanya saya mau tahu dulu yang mana nih. Kalau tadi saya sudah nanya Adi emang bilang katanya saya suruh orang yang namanya Mercy datang kemari. Adi siapa? Adi Jakarta, yang orang apa yang katanya ini Peter Saud sama Chaplin. Ya tadi pas kita telepon ya, yang ya? Saya nggak kenal. Hah? Saya nggak kenal. Yakin nggak kenal? Oke, sekarang berarti urusannya adalah perusahaan-perusahaan tadi yang Bapak sebutin. Apa Pak? Coba sebutin aja. Enggak gini. Dalam hal ini kan kalau misalkan abang punya jaga paspor media sosial abang Ya. banyak yang tonton sama abang. Merasa dirugikan saja. Iya, siapa yang merasa dirugikan siapa? Kalau untuk saya bilang salah satu dari sosial Lah belum Bapak kasih tahu bagaimana kita bisa mengkoreksi gitu loh. intinya Jika saya begini ya Mas, saya mau sampaikan. Kalau saya punya apa kekeliruan ketika saya menyatakan membuat statement, ya kan? Ada orang keberatan dengan statement saya. Maka oh ya, saya keberatan dengan statement A, statement B, statement C, sehingga adanya koreksi. Kan begitu. Saya akan mengintrospeksi apakah omongan saya ada yang keliru. Tapi kalau Mas bilang, oh ya dari semua luas saya yang mana? Saya kan harus tahu juga gitu loh. Menurut saya itu aja gitu. Sebutin aja, kan kita mau diskusi nih. Bener nggak? Tujuan datang kan mau silaturahmi, kita mau diskusi. Nah yang mana? Coba. Namanya siapa, perusahaannya siapa, kenapa? Kan gitu. Lalu Mas kapasitasnya sebagai apa? Saya panggilnya Bung lah ya. Bung punya kapasitasnya sebagai apa? Bung kalau memang lawyer, mana surat kuasanya?
Kan begitu. Kalau memang mau menyampaikan somasi, saya terima somasinya hari ini, kan begitu. Dan bila perlu saya jawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kan begitu. Kan itu. Nah, makanya saya Kalau maka bingung jadi. iya kan, makanya saya mau tahu dulu yang mana. Yang salah mana salah gitu. Maka bingung. Kalau memang urusannya Adi, nggak apa-apa, gampang. Misalnya, kalau memang istilahnya Yorit, apa segala macam, tadi Adi sudah sampaikan. Iya, memang Mercy saya yang suruh. Jadi dia sudah sampaikan ke saya. Ada orang, ya, saya nggak tahu lah, terserah, hanya dalam hatinya Bung lah yang tahu bahwasannya benar nggak nih Mercy yang suruh atau enggak. Siapa si Adi yang suruh atau enggak. Yang pasti kalau dia mau cari Yorit, ini semua korbannya Yorit. Ini semua korban Yorit. Berapa uang Pak Iwan? Lumayan lah. Lumayan. Saya nggak kenal sama. Nah, oke. Kalau nggak kenal ya sudah clear berarti kan, berarti tidak ada masalah. Cuman gini abang, Mm-mm. ketika abang berbicara soal abang punya statement yang ada di abang punya YouTube, Instagram dan segala macam, Iya. saya pengen tahu aja kira-kira abang ini bisa melakukan hal itu kenapa? Apakah abang merasa dirugikan sama penyanyi? Oh, tidak perlu saya merasa dirugikan. Jelas di depan mata saya banyak orang yang dirugikan. Banyak. Ini teman-teman orang yang sudah banyak dirugikan di bidang itu. Nah, saya mewakili itu dan kita lawyer yang kita bela itu adalah keadilan. Bung, kan gitu. Kita bela keadilan, kita bela yang benar-benar aja gitu. Kan gitu. Nah, sekarang tinggal mereka. Kalau saya gini ya. Saya menuduhkan membuat sebuah tuduhan atau dugaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saya duga sebagai investasi bodong, maka tinggal mereka buktikan. Kan gitu. Saya akan berusaha membuktikan kalau memang mereka itu adalah sesuai dengan dugaan saya. Nah, kalau mereka merasa keberatan, mereka tinggal buktikan, oh kami tidak loh. Sesimpel itu. Ya kan? Kalau memang hanya itu yang dipermasalahkan, Jadi bapak berdua yang di depan saya ini korban juga. korban dari satu perusahaan yang disebut dengan GTA ya. Itulah yang Yorit tadi. Cuman saya yakin saya nggak tahu ya. Nggak kenal itu. Yakin nggak kenal ya? Nggak kenal. Oke. Jadi bapak dari bapak. Begitu. Jadi intinya Maksudnya ini klien abang langsung, abang tangan. oh iya, klien saya. Ini semua klien saya. Begitu. Jadi korbannya begini. Saya sekarang itu justru ingin mencari informasi itu. Kalau memang mereka merasa bahwa kami bukan. Ya, saya sama Pak Golo beda. Di Bapak mau Apa? Coba. Saya rasa itu tujuannya begini. Karena saya merasa saya mau ini salah satu dari sekian banyak yang bapak mau kayak kasih penjelasan. Yang mana? Saya minta Iya, yang mana? Coba yang mana? Boleh sebutkan ke saya. Satu nama, cukup satu nama yang Bung wakili hari ini datang kemarin. saya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ya susah juga. Banyak punya klien juga. Klien saya banyak. Banyak klien Banyak klien saya. Coba satu aja Jadi yang yang kok abang punya klien yang korban langsung banyak. Banyak. Mau saya tunjukkan di IG saya ini semua berkomentar. Di setiap perusahaan itu disebut tuh dengan nama ini WD tidak bisa, ini tidak bisa WD, ini tidak bisa window, ini banyak. Nah sekarang kembali lagi, Bung mewakili siapa? Itu dulu. Coba tolong sampaikan ke saya. Ya kan? Yang mana? Itu dulu. Setelah saya sudah tahu yang mana, ayo kita bicara tentang lebih mendalam tentang itu perusahaan. Malam ini saya tunjukkan jenisnya meta manager yang mereka kerjakan itu, kecurangannya mereka ada di mana pun saya sanggup. Oh jelas, Jadi abang udah punya data ya. jelas. Ketika abang berbicara seperti itu berarti abang Udah pegang data. Kami bukan main-main kalau ngomong. Saya kalau ngomong sudah berani saya putuskan, saya omongin di media. Saya berarti sudah punya sesuatu. Gitu. Sehingga saya kira lebih bagus Bung sampaikan ke saya apa namanya. Ya kan? Kita diskusi lebih mendalam soal itu tuh biar mengerucut. Kalau hanya menyebutkan semua kan Bingung gitu. bingung. Bukan cuma hanya perusahaan investasi yang saya ajar di sini. Traveloka gua hantam, betul nggak? Ya, Traveloka pun gua hantam kemarin. Saya cuma mau tahu apa gitu. Ini tinggal kita diskusi. Tapi klarifikasinya kalau dibuat secara umum aja. Waduh, bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya dalam hal ini. Apa maksudnya saya disuruh klarifikasi secara umum begitu. Begini, Bu.
kalau saya sudah meludah, tak akan pernah saya jilat kembali. Itu yang saya sampaikan. Ya. Kecuali saya sadar betul, saya dapatkan informasi bahwa saya salah, saya akan minta maaf. Makanya saya minta Bung, coba mewakili perusahaan apa, sampaikan kekeliruan saya di mana, biar saya introspeksi. Kalau saya sudah introspeksi, saya merasa oke, saya salah. Tanpa harus Bung sampaikan ke saya, tanpa harus orang katakan ke saya akan lakukan. Sesimpel itu. Ya kan? Tapi hari ini Bung datang, katakan bahwa Bung datang mewakili secara umum mereka-mereka ini, maka itu yang kekhawatiran saya tuh. Benar tidak Bung mewakili salah satu dari mereka? Kan begitu. Apa Bung juga main? Nah, terus Bung nggak main itu? Pernah invest ke perusahaan itu? Menjadi apa, deposit atau apa? Nggak pernah. Apa kapasitas Bung apa? Mewakili berarti ada surat kuasa Secara lisan. Oke, berarti ada surat kuasa secara lisan. Oke, boleh. Siapa Bung perusahaannya? Jadi intinya tujuan saya di sini kan, saya nggak bakalan merubah supaya saya nggak. Oke, berarti tidak ada ya? Kalau misalkan abang merasa keberatan, tujuan saya bukan gimana pun bisa ya, buat klarifikasi secara umum. Apa bentuk klarifikasinya Pak yang Bung pengen saya sampaikan? Coba. Maksudnya kan itu kan ada beberapa perusahaan ya. Iya. Apa Jadi kalau klarifikasi? misalkan abang klarifikasi secara umum dalam hal ini saya keliru dan memberikan penjelasan saya sebelumnya, ya, Mhm. ya mungkin dengan begitu mungkin Indonesia jadi berubah. Tidak seperti apa yang abang sampaikan sudah terjadi. Oke, itu permintaan siapa Bung? Permintaan siapa? Perusahaan yang mana? Itu tujuan saya datang ke sini abang itu. Kita bisa kan abang sebut itu. Nggak jelas loh. Yang ngomong aja susah. Jadi intinya Bung datang meminta saya untuk mengklarifikasi omongan saya terhadap umum itu, karena Bung mendapatkan titipan pesan gitu ya, atau kuasa secara lisan untuk datang ke saya, lalu membawa sejumlah orang gitu ya, datang tanpa ada buat janji, datang ke saya, bertemu sama saya untuk mencoba apa namanya, mengintervensi saya supaya saya itu melakukan klarifikasi atas itu gitu. Begitu? Betul ya? Oke. Ini kamera semua standby ya, Pak Amir. Jadi untuk namanya Bung tidak mau sebut. Oke, saya yang akan sebut Bung. Saya yang akan sebut. Bung perwakilan dari DNA Pro? Bukan. Dan 89? ATG? Intinya salah satu. ATG? Dari ATG? Karena salah satu dari perusahaan yang abang sebutkan makanya kita ada cuma secara detail saya mau beritahu. Saya lebih menyarankan begini. Bung kan lawyer ya? Kalau memang Bung adalah seorang lawyer, kalau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan di dalam video, di Indonesia ini adalah negara hukum, Bung. Begitu. Ada undang-undang ITE yang bisa dilaporkan, begitu. Jadi mungkin Bung bisa ambil jalur itu. Ambil jalur itu jauh lebih baik menurut saya. Biar hukum yang bicara. Clear ya? Menurut saya punya tujuan di sini yang saya jelasin ke abang dalam hal ini abang keberatan. Saya tidak pernah mengatakan keberatan dengan apa yang Bung sampaikan. Justru saya meminta penjelasan lebih detail. Apa perusahaannya? Tapi Bung tidak mau sampaikan. Yes, kita mau bilang apa? Jadi kita mau bicara nih tentang spesifikasi satu buah mobil. Tapi mobil tersebut tidak disebutkan mereknya. Kita spesifikasi mobil apa yang harus kita paparkan, yang harus kita bicarakan. Betul tidak? Ya kan, logikanya kan seperti itu. Kecuali Bung sampaikan begini. Tadi saya sudah tanyakan loh, saya sudah jelas loh. Bung main, Bung invest tidak, saya tidak. Bung ada deposit di situ tidak ada.
Kecuali Bung sampaikan, saya Bang, saya main di semua ini. Saya menjadi member di DNA, saya member di ATG, saya member di 89. Nah, karena saya main, namanya ini piring nasi saya Bang, saya adalah leader di sini. Misalnya seperti itu kan, saya adalah leader di sini, sehingga saya merasa dirugikan. Misalnya seperti itu. Nah, baru kita bisa lanjut ke step berikutnya pembicaraan. Tapi Bung saya tanya malah tidak. Bung malah mengaku mewakili secara, dengan kuasa lisan kan gitu. Nah, ketika ada perusahaannya saya minta disebutkan, tidak disebutkan. Itu sih. Jadi secara langsung Saya tidak pernah mengatakan keberatan. Coba. Ada nggak tadi saya sampaikan keberatan? Saya tidak ada ngomong keberatan tuh. Justru saya bilang saya mencoba untuk mengintrospeksi diri saya tuh. Dengan apa yang saya sampaikan tuh, tinggal apa yang merasa saya ada keliru dengan omongan saya, sampaikan. Biar saya introspeksi. Detik ini juga saya introspeksi. Biar saya lihat tuh apa kalimat-kalimat atau kata-kata saya yang salah di sana. Kalau memang salah, oh oke, tinggal buat video. Oke, saya klarifikasi bahwa video tersebut saya buat gimana seperti itu. Kalau memang ada yang keliru dari omongan saya, gitu kan? Nah, tapi Bung tidak menyatakan kekeliruan itu. Dari tadi Bung di sini tuh tidak ada sampai satu kata pun atau satu kalimat pun yang menjelaskan ke saya, yang menerangkan ke saya tentang kekeliruan yang saya buat. Sama sekali tidak ada. Bahkan perusahaan apa saja tidak disebut tuh. Berarti saya anggap Bung datang kemari itu hanya menyatakan keberatan secara semuanya. Berarti Bung mewakili semuanya. Enggak juga kan begitu. karena memang penyampaian abang di situ kan abang sepertinya salah satu dari urusan Apa namanya apa? Kalau saya boleh tahu itu aja. Apa namanya? Kan clear. jadi saya minta abang mengklarifikasi kamu karena dari sekian banyak itu salah satunya Lu tidak bisa begitu. Kalau salah satunya ternyata memang ya gini ya. Kalau memang yang mewakili benar adalah perusahaan yang benar, lalu di antara semuanya ada perusahaan yang tidak benar, masa saya klarifikasi semuanya? Nggak masuk di akal juga. Betul tidak? Masa saya klarifikasi semuanya, ternyata di dalamnya ada salah satu yang tidak benar juga. Bingung kan? Malah nanti saya yang dianggap nggak benar, oh nggak mau saya kalau begitu. Nggak baik juga begitu. Saya lebih bagus begini, Bo. Sampaikan aja ke saya. Oke, saya mewakili perusahaan. Oke, mari kita paparkan tentang perusahaan. Kita bicara lebih dalam tentang perusahaan itu. Mengerucut. Oke, kalimat mana? Video yang mana? Nah, setelah kita sudah mengarah ke situ, baru kita introspeksi dari kalimat itu. Gitu. buat penyampaian dari sosial media mana perusahaan yang memberikan itu aja Dan semua rata-rata hampir semua itu kami duga merugikan. Hampir rata-rata semua itu merugikan. Saya duga itu merugikan. Karena klien saya ada yang di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Sebenarnya perusahaan begitu itu banyak. Tapi kenapa yang saya sebut cuma itu? Yang saya sebut cuma itu kenapa? Karena di antara hampir semua itu banyak yang merugikan orang. Banyak orang yang merasa dirugikan dari beberapa perusahaan yang saya sebut. Kalau belum pernah ada yang laporan ke saya, nggak akan saya sebut. Kita pegang data. Saya pegang data, ada bukti transfer, ada account, ada bukti orang melakukan withdrawal, tapi nyatanya terlambat, tidak pernah ada. Itu saya sudah cek juga, mereka menggunakan sistem yang disebut dengan data manager untuk mengendalikan grafik. Grafik dikendalikan. Mohon maaf, ada satu perusahaan, Polrek lah bilang atau Gold lah, atau apa. Bung diminta untuk invest ke sana. Sudah, tapi grafik itu bisa mereka kendalikan. Grafik itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, saya nak jidat dan naikkan. Menurut Bung, salah tidak? Kalau kita bicara dari hati ke hati, kita coba bicara dari perasaan kita. Bayangkan ada ibu-ibu satu namanya Ibu Nurjana tuh datang sama saya, anaknya 6. Anaknya 6, dia sampai gade rumah, masuk di salah satu perusahaan tuh. Oke, karena aku tidak sebut nama, saya juga nggak usah sebut nama. Masuk di salah satu perusahaannya scam di belakang. Perusahaannya tutup. Anaknya sekarang lontang-lantung terlantar. Coba, tega. Bung sendiri deh.
Tega nggak melihat orang seperti itu? Ayo kita pakai perasaan kita. Saya sebanding-bandingnya saya, sebajingan-bajingannya saya nggak akan tega saya sama ibu-ibu, Bu. Apalagi yang punya 6 anak, Bu. Itu ibu-ibu datang ke saya tuh, nangis saya, tanya sama istri saya, demi Allah, nangis saya depan istri saya. Semenjak itulah saya putuskan untuk saya bicarakan ini untuk mengedukasi banyak orang. Clear. Jadi tujuan apa itu edukasi? Edukasi. Siapa yang kita jatuhkan? Secara tidak langsung. Tidak ada yang saya jatuhkan di sana. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung silakan kalau mereka merasa dirugikan, ada hukum yang berlaku di Indonesia, silakan tetap. Kalau misalkan abang bicara masalah hukum, abang nggak perlu terlalu maaf berlebihan untuk posisi sosial. Cukup abang tempuh jalur hukum. Masing-masing lawyer itu punya cara, punya strategi, betul ya. Nah, dan itu diatur di dalam etik, itu diatur dalam kode etik. Jadi untuk sikap saya, untuk bagaimana etik saya yang mengatur itu adalah saya sendiri dan organisasi saya, tempat saya berlaku. Ya sih gitu. Jadi intinya gitu Bu ya. Saya senang Bung datang bisa kita silaturahmi di sini. Ya, saya senang sekali Bung bisa datang kemari, kita bisa lakukan berbagai silaturahmi ya dengan teman-teman di sini. Saya senang gitu ya. Saya punya harapan yang besar gitu, agar teman-teman yang ada di sini, Bung dan teman-teman lain di sini bisa membantu untuk mengedukasi juga pada masyarakat. Begitu. Ayo kita coba sama-sama pakai hati nurani kita lah. Kita lihat ya, kalau memang mereka merasa bahwa perusahaan yang mereka jalankan ini adalah perusahaan yang benar, silakan buktikan bahwa mereka ini adalah perusahaan yang benar. Kalau ada kekeliruan di dalam omongan saya, di dalam mulut saya, apa yang saya keluarkan dari mulut saya ada kekeliruan, saya akan lakukan introspeksi juga nantinya. Kalau memang itu melanggar atau keliru, dan saya akan lakukan tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Dan kalau ada yang melanggar hukum, ya silakan tempuh jalur hukum. Ada itu aja sih, Bu. Nah, dari teman-teman sudah lihat video itu ya, ini orang ngomong gelagapan, ngomong nggak jelas, dari tadi itu putar sana putar sini, yang dia omongin itu hanya intinya saya diminta klarifikasi untuk menyatakan saya keliru. Lu mimpi ya? Lu mimpi? Ya, gua kemarin tuh, ini orang tuh ya, saya untung dia bicara masih sebatas wajar-wajar, nggak wajar tuh saya bener-bener saya nggak main-main sama tuh orang, saya kasih tahu ya. Untungnya itu saya memang selalu ada yang ngejagain saya. Kalau nggak ada yang jagain saya, aduh, saya nggak tahu deh itu apa yang terjadi dengan saya dan keluarga saya. Saya cuma mau berpesan kepada orang yang menyuruh dia gitu ya. Saya sudah menduga ada beberapa orang yang memang menyuruh dia. Saya sudah menduga sangat keras sekali begitu. Siapa orang-orangnya? Saya sudah duga keras itu. Nanti akan saya ungkap, saya akan cari tahu terus. Saya tidak main-main, saya akan cari tahu siapa orangnya dan saya akan ungkap itu di video. Ketahuan sama saya, lu orang habis tuh sama gua. Bener, gua nggak main-main. Jadi dia kira saya ini pengacara yang cere begitu, pengacara asal-asalan. Lu salah orang, boy. Lu salah orang. Gua kasih tahu lu. Kalian itu, saya ingin beritahu ya kepada orang-orang yang mencoba menyuruh nih orang datang ke saya itu ya. Anda itu belum menyentuh dunia ini nih. Saya udah capek menyentuh di dunia ini nih. Jadi Anda jangan coba-coba sama saya. Saya kasih tahu. Saya ini kalau masih mau meladeni Anda lewat video tuh ya, saya masih mau membicarakan ini lewat video, bersyukur lo ya. Lu ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa lu ya. Gua kasih tahu ya. Kalau gua sudah tidak menyentuh video, itu yang lo harus pikirkan. Ya, saya sudah lama tidak menyentuh dunia ini. Saya sudah lama tidak mau masuk ke dalam dunia ini ya. Karena saya berpikir saya sudah hijrah dan sebagainya. Tapi kalau lu tantang gua untuk masuk ke dunia ini, lu selesai nanti sama gua. Gua coba ngomong itu aja. Jangan coba-coba mempercikan air ke wajah sendiri tuh. Kasihan kalian gitu. Kalau memang kalian merasa benar, harusnya kalian itu sampaikan di muka umum, kalian klarifikasi begitu bahwa omongan Pablo itu tidak benar. Kalian buktikan. Kalau memang ada pelanggaran dari omongan saya, ada pelanggaran hukum dari omongan saya membuat video sebegitu banyak, kalian lakukan laporan polisi. Bukan malah main datang-datang. Saya ingin sampaikan juga saya nggak tahu ini siapa siapa yang ada di belakang orang tersebut. Yang pasti saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Kapolri. Hari ini alat cek posisi ya ada di cyber, ada di kepolisian begitu.
Alat cek pos itu hanya dipegang oleh pihak kepolisian. Saya yakin, saya tidak pernah menyebarkan alamat saya ke siapapun, tapi mereka bisa datang dan mereka tahu saya ada di sini. Berarti mereka, saya duga keras menggunakan alat cek pos. Saya ingin ini juga nanti saya usut begitu. Dari mana mereka mendapatkan alamat saya begitu. Saya mau tahu tuh. Saya mau tahu mereka dari mana mendapatkan alamat saya, posisi saya, sehingga mereka bisa datang kemari begitu. Jadi kalau nantinya begitu, saya tahu ini, saya nggak akan main-main. Saya akan usut tuntas, ya. Hari ini mereka datang kan malu begitu. Saya merasa mereka itu mempermalukan diri mereka sendiri begitu. Karena pada saat mereka datang, mereka tidak bisa mengungkap apapun begitu. Mereka tidak bisa menyatakan bahwa, gua mewakili perusahaan ini loh. Gua datang, gua mewakili perusahaan ini surat kuasa gua adalah seorang lawyer dan gua datang untuk memperjuangkan hak-hak klien gua. Itu mereka tidak bisa lakukan begitu. Lalu lawyer apa yang datang menggunakan gaya-gaya preman seperti itu tuh? Lawyer apa coba? Gua akan sebut langsung nama daripada lawyer itu. Ayo. Ya, gua akan sebut namanya adalah Marsinoya. Oke, buat teman-teman yang kenal, coba tolong cari tahu kepada orang tersebut dari mana dia berasal, siapa yang menyuruh dia untuk datang kemari. Videonya lengkap sama saya, Anda sudah saya tayangkan, Anda bisa lihat. Namanya adalah Marsinoya, ya. Sekali lagi saya sebut namanya adalah Marsinoya. Siapapun yang menyuruh Marsinoya ini datang tanpa kuasa tertulis, ketemu saya, Anda salah orang. Anda salah orang, ya. Kalau bisa cari yang lebih lah. Yang imbangan gue gitu. Apakah yang menyuruh Anda uangnya tidak cukup? Ya, apakah orang yang menyuruh orang-orang ini tidak cukup untuk membayar yang lebih begitu? Ini pertanyaan gue tuh, ya. Cari imbangan gue dong. Jangan cari yang beginian. Untung dia datang tuh mengaku lawyer tuh. Ya, untung dia datang mengaku lawyer. Ini hari ini gue sampaikan, untung dia datang mengaku lawyer. Akhirnya gue menjaga etik lawyer itu. Kalau tadinya dia datang tidak mengaku lawyer, dengan gaya-gaya premannya dia masuk kemari, wah, nggak kebayang sama gue apa yang akan terjadi sama ini orang. Jadi, gue mau sampaikan ya, kepada orang yang menyuruh saudara Marsinoya itu datang ke tempat saya, Anda salah orang. Kalau memang Anda punya nyali, Anda yang datang langsung sama saya. Anda punya nyali, Anda yang langsung datang, Anda sudah tahu alamat saya di mana, Anda sudah tahu di mana posisi saya, Anda datang kemari. Saya tunggu. Kalau memang Anda punya nyali. Tapi saya yakin Anda tak punya nyali. Anda nggak punya nyali sehingga Anda menyuruh orang begitu. Bahkan lawyer yang Anda suruh saja saya yakin dia tidak punya nyali begitu. Karena dia datang beramai-ramai 9-10 orang begitu. Kalau dia sendiri dia tahu dia sudah kebayang tuh. Kalau dia sendiri mungkin bisa kencing di celana saya buat. Jangan kalian kira tuh gue tuh ala Pablo tuh cuman di YouTube gue bukan YouTuber full timer. Cari tahu dulu Pablo tuh siapa. Baru lu main-main sama gua gitu. Gua hari ini buat video ini bukan untuk menyombongkan diri gua nih, tapi hari ini karena emosi gua ini sudah tidak terbendung gitu. Karena lu menggunakan cara-cara begitu tuh datang ke gua. Ya. Sekarang dia asik menyebut perusahaan ada beberapa perusahaan yang saya sebut itu dan mereka adalah salah satunya meminta saya klarifikasi. Lu siapa? Kalau gua nggak mau, lu mau buat apa? Itu yang gua ingin sampaikan. Jangan belagu lah, jangan sok hebat kau gitu ya. Saya mau sampaikan, kau jangan sok hebat, kau jangan sok jago kau sama saya begitu. Saya bisa buat kau kencing berdiri di sini ya. Saya bisa buat kau muntah darah di sini ya. Jangan kau coba-coba sama saya. Ya saya ngomong ini ngomong yang benar aja tuh. Ya. Cari yang lebih lah, cari yang lebih berkualitas gitu. Cari yang lebih intelektual begitu. Dan jangan dengan cara-cara seperti itu tuh. Anda salah orang. Saya ingin sampaikan Anda salah orang. Tidak tepat Anda lakukan itu. Kalau memang Anda rasa Anda benar, buktikan. Saya sudah melontarkan dugaan saya sudah melontarkan berbagai tuduhan tuh. Yang saya duga Anda lakukan begitu ya. Di antara perusahaan-perusahaan yang saya sebut ini namanya. Silakan kalau Anda merasa tidak benar, Anda buktikan kalau memang omongan saya itu tidak benar. Tanpa Anda harus katakan begitu tuh. Saya ini orangnya fair loh. Kita nih laki-laki ya. Gue tuh fair. Kalau lu ngomong begitu, kalau gue tahu omongan gue tuh nggak benar gitu ya. Pada saat gue sadar itu omongan gue nggak benar, tanpa lu suruh, tanpa lu begitu tuh gue akan minta maaf. Gue akan mengklarifikasi video itu. Tapi kalau lu pakai cara-cara begitu, makin panas gue boy. Makin memancing amarah gue gitu loh. Makin lu buat gue tuh merasa tertantang begitu.
untuk cari tahu kau tuh siapa gitu, untuk cari tahu tuh ngebongkar tuh. Anda baru masuk di dunia seperti ini aja Anda udah merasa jago ya. Anda baru pertama masuk di dunia ini, dan itu dunia kalau menurut saya masih abu-abu tuh, belum gelap betul tuh. Jadi Anda jangan coba-coba sama saya. Ya. Kalau saya bukan mau ngomong apa-apa. Dunia yang lebih gelap dari itu, yang lebih pekat aja saya udah pernah masuk. Jangan Anda coba-coba sama saya tuh. Saya udah ngomong ini berulang-ulang. Saya nggak tahu ini siapa yang suruh, tapi saya akan coba mengkait-kaitkan begitu. Saat ini di hari ini ya, DNA Pro, saya nggak tahu ya, apakah ini mereka yang suruh apa enggak, saya tidak menuduh, tapi yang pasti saya tahu hari ini DNA Pro membuat acara, dan itu ada di Bali. Dan saya tahu orang yang berupaya untuk mengajak saya taruhan dan sebagainya, yang namanya sudah saya sebutkan belakangan ini, yaitu Steven Richard, itu ada di Bali karena dia sempat WA sama gua. Gua nggak tahu apakah memang dia yang menyuruh, apa bukan, saya nggak tahu. Dan saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh, tapi saya mencoba mengkaitkan apakah dia, begitu ya. Kita nggak tahu. Gua akan cari tahu. Gua nggak main-main. Gua akan cari tahu. Gua hanya ingin sampaikan kepada orang yang menyuruh itu, Anda salah orang. Saya sekali lagi saya ingin sampaikan, Anda salah orang. Anda tidak tepat datang kemari, ya, suruh orang datang kemari, nggak mempan sama saya tuh. Yang begitu-begitu tuh nggak mempan tuh. Ya, nggak akan berpengaruh apapun untuk saya tuh. Kalau bisa yang lebih, dan kalau bisa yang ada tindakannya. Lu mau langsung fisik kah, atau mau apakah, itu lebih keren tuh. Ya jadi ini saya sadar dia adalah perjuangan dari saya ini. Ini perjuangan saya begitu ya. Saya tahu ini adalah bagian daripada perjuangan saya, tapi baru kali ini saya menghadapi perjuangan yang loyo begitu, yang apa? Yang perjuangan yang lawan saya itu menggunakan cara-cara cere begitu, cara-cara yang murahan untuk datang menakut-nakuti saya gitu. Lucu aja gitu saya lihat. Kalau bisa yang lebih gitu, yang lebih greget lah. Anda nggak sanggup bayar yang lebih gitu. Apakah Anda tidak sanggup untuk membuat yang lebih begitu? Untuk menakut-nakuti gua? Gua cuma mau sampaikan. Tolong jelaskan ke gua tuh, bagaimana tuh rasa takut. Ya. Tolong jelaskan ke gua tuh. Tolong explain. Tolong jelaskan ke gua tuh bagaimana rasa takut tuh. Itu aja. Ya, jadi cukup yang gua sampaikan. Kamu ada tambahan yang? Nggak ada ya? Ya. Jadi intinya begitu. Tolong ulang, tapi bikin yang lebih keren, bikin yang lebih gila lagi. Gua tantang, gua tunggu. Atau gue yakin orang tersebut punya nomor handphone gue, orang yang menyuruh. Karena mereka ini bisa datang kemari itu, gue nggak pernah sebutkan ke siapapun gue tinggal di mana, dan mereka bisa tahu. Dan gue yakin mereka itu menggunakan gaya-gaya check post dan sebagainya untuk mencari tahu gue ada di mana. Oke? Anda kalau punya nyali, Anda telepon saya. Kalau Anda tak berani samperin saya samperin kau. Saya yang samperin kau hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman atas dukungannya. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman buat mereka ya, biar mereka tahu bahwa saya itu tidak main-main sama urusan ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.